أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaum muslimin khususnya juga manusia secara umumnya di masa-masa saat sekarang ini ditimpa musibah yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan setiap hari kita mendengar jatuhnya korban jiwa satu persatu, kerabat, tetangga, menyeluruh di penjuru dunia. Jamaah Jumat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun berbahagialah karena kau adalah seorang muslim. Berbahagialah karena kau yang mengaku beriman, memiliki Rabb yang menciptakan seluruh alam, yang mengatur seluruh alam, yang menguasai seluruh alam. Dan sebagaimana ikrarmu, keyakinanmu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menzalimi hambanya. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Sungguhnya Rabbmu yang memiliki hak ar-rububiyah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Maka Allah berikan solusi. Di masa-masa musibah seperti ini, ujian-ujian seperti ini, solusi kesabaran paling tepat. Karena memang sabar itu ada 3 bagiannya. Yang telah dijelaskan oleh para ulama, disimpulkan dari nas-nas syar'i. Sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Di mana jamaah Jumat yang hadir sekarang ini berusaha dari daerah-daerah yang jauh menempuh perjalanan sampai di Bogor ini, sampai di Ma'had Al-Imam Az-Zahabi ini. Kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah, perintah yang utama, talabul ilm. Karena Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang pertama Allah perintahkan yaitu dengan menuntut ilmu bahwasanya tidak ada yang hak, tidak ada ilah yang hak, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini fariidah, kewajiban bagi setiap individu muslim
Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Ketaatan kita, kesabaran kita dalam kondisi sekarang ini, insya Allah akan berbuah pahala yang tak terhingga. Dan itu janji Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin dan tidak akan terjadi, tidak mustahil mengingkari janjinya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar diberi ganjaran bagi mereka pahala yang tak terhingga. Tidak ada hitungannya. Kalau 1 juta triliun kita ucapkan sampai hari kiamat, masih terucapkan. Tapi pahala yang Allah sediakan, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bersabar, tak terhingga. Jemaah Jumat ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kesabaran di saat meninggalkan kemaksiatan. Orang-orang yang tentunya mendekatkan dirinya dalam talabul ilm, maka terhindarkan dari banyak kemaksiatan. Karena duduknya bersama ilmu. Duduknya mendengarkan nasihat. Dan agama kita adalah nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Agama ini seluruh aspeknya adalah nasihat. Maka ketika dia duduk bermajlis ilmu, tidak mungkin ia akan dibarengi dengan kemaksiatan. Karena ketaatan tidak akan bercampur dengan kemaksiatan, sebagaimana kesyirikan tidak akan bercampur dengan tauhid. Jemaah Jumat ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu kenapa Rasulullah SAW katakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina itu saat dia berzinanya itu bagus keimanannya, sempurna keimanannya. Jemaah Jumat ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kesabaran menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala uji kita. Dan itu sebagai bentuk pembuktian diri bagi orang-orang yang mengikrarkan keimanan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan beriman tanpa diuji? Maka ini bukti, sebagai pembuktian bagi orang-orang yang mengikrarkan, mengucapkan keimanan dengan lisannya. Benarkah kau beriman kepada Allah? Maka Allah uji. Bertambah besar ujian yang kau terima, yakinlah bahwasanya level derajatmu Allah angkat lebih tinggi. Oleh karena itu para ulama menyimpulkan di antara kiat agar kita terbantu, mampu lebih mudah untuk bersabar, ridha terhadap ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin bahwasanya yang pertama, ini adalah pilihan Allah. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, maka ini adalah pilihan Allah. Dan pilihan Allah pasti yang terbaik untuk kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, yang menguasai kita. Allah yang lebih tahu tentang kita bahkan dari ibu kita. Pernahkah seorang ibu menginginkan keburukan kepada anaknya? Mustahil. Walaupun terkadang kebijakan si ibu terhadap anaknya salah, namun kebijakan Allah yang maha bijaksana tidak akan pernah salah. Maka ini pilihan Allah, dan sesungguhnya pilihan Allah lah yang terbaik untuk kita. Jika kita dikelilingi oleh musibah atau bahkan suatu saat kita menerima musibah tersebut, inilah yang terbaik untuk kita. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sungguh menakjubkan perkara seorang yang beriman. Sungguhnya setiap urusannya, setiap perkaranya kebaikan. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan tidaklah itu didapati kecuali oleh seorang mukmin. In asabathu sarra syakar, jika ia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, ia bersyukur. Wa in asabathu darra sabar, dan jika ia mendapatkan wa in asabathu syarra syakar fakana khairan lahu,
Jika ia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur dan itu kebaikan untuknya. Wa in asabathu darra sabar fakana khairal lahu. Dan jika ia mendapatkan musibah, sesuatu yang ia tidak sukai, padahal itu yang terbaik untuknya. Ia melihat dengan matanya, tidak ia sukai, buruk baginya, tapi itu yang terbaik baginya menurut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia pun bersabar dan itu terbaik untuknya. Kemudian yang kedua, kiatnya ia harus mengetahui bahwasanya ujian yang menimpanya akan menghapuskan dosa-dosanya. Rasulullah SAW sebutkan, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa laysa alaihi khati'ah." Wa ma alaihi khati'ah. Tidaklah suatu musibah atau ujian yang ditimpa oleh seorang mukmin dan mukminah dalam dirinya atau anaknya atau hartanya saat ia bertemu dengan Rabb-nya, maka tanpa dosa. Setiap ujian yang menimpanya itu akan menghapuskan dosanya, sehingga ketika ia bertemu dengan Rabb-nya, ia bersih dari dosa. Wa ma alaihi khati'ah, kata Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun sahih. Jamaah Jumat ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang ketiga, kita sadari, kita yakini bahwa musibah yang menimpa kita masih lebih ringan dibandingkan musibah orang lain. Kalau ada orang yang merasakan sakit sampai 10 hari, ada ya ternyata yang lain yang merasakan sampai sebulan. Kalau ia merasakan sakit sampai sebulan, ternyata ada yang merasakan setahun. Yang merasakan sakit setahun, ternyata ada yang merasakan seumur hidupnya. Maka ini lebih ringan dibandingkan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga ketika ia sadar dengan demikian, akan membantunya untuk bersabar menghadapi ujian terhadap ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dam fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kiat keempat yang insya Allah akan membantu kita untuk mampu bersabar, mampu ridha terhadap ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus lihat dari hakikat musibah tersebut. Di mana musibah ini membuat kita beristighfar. Dengan datangnya musibah ini membuat kita introspeksi diri, muhasabah, membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terbuka pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Dari mana pintu istighfar datang? Dari mana pintu muhasabah datang? Dari mana pintu kita mulai bertaubat datang? Kalau bukan dari musibah. Dari kesalahan-kesalahan yang efeknya menimbulkan musibah bagi kita sendiri. Maka kalau kita lihat dari situ terbuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Karena sehingga berkumpul tidak hanya membaca Al-Quran saja kebaikannya, tidak hanya dengan bersyukur saja kebaikannya, namun dia juga ada pintu kebaikan dalam bersabar, pintu kebaikan beristighfar. Makanya kenapa para ulama sebutkan bahwasanya faedah atau diantara hikmah tertinggi adanya musibah, terbuka pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Dan yang kelima, tentunya sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama,
Ketika seseorang benar-benar tahu bahwasanya yang Allah siapkan baginya pahala tak terhingga, maka ini sebagai modal besar baginya untuk terus bersabar. As-sabru kas-sabri murrun fi mazaqatihi walakinna awaqibahu ahla minal asali. Sebagaimana kata ahli bijaksana, ahlul hikmah mengatakan bahwasanya sabar itu seperti buah sabar yang awal-awalnya pahit. Awal-awalnya pahit untuk dirasakan, murrun fi mazaqatihi. Akan tetapi hasilnya, akhirnya dia terasa mulai manis. Sebagian mengibaratkan seperti kopi, pahit, tapi akhir-akhir terasa ada manis-manisnya. Maka seorang yang terbiasa ngopi harusnya sudah lebih bisa bersabar. Apalagi dengan musibah yang sekarang ini, dia bersabar menghadapi musibah takdir Allah, dia bersabar dalam menjalankan perintah Allah, dan bersabar menghindarkan dirinya dari kemaksiatan. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat wa ya sami'ud du'a. Allahumma ansuril muslimina fi Filistin, Allahumma ansuril muslimina fi Suria, Allahumma ansuril muslimina fi Indonesia wa fi kulli makan, wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min 'adzabin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa aqim salam.